Setelah mendapatkan tiket terbaik, kini kamu sudah di bandara dan sedang bergegas ke pintu gerbang. Saat menunggu pemeriksaan keamanan, cari antrean yang orang-orangnya mengenakan pakaian bisnis. Mereka sudah terbiasa bepergian, sehingga proses pemeriksaannya akan jauh lebih cepat. Kamu sudah di pesawat dan sepertinya kru pesawat mengabaikanmu. Apa kamu memesan kursi di belakang? Seharusnya begitu. Di sana, kamu akan mendapatkan layanan tercepat karena kursi-kursi itu lebih dekat ke tempat kru kabin berada, di ruang saji. Jika maskapai ini tidak memutar film selama penerbangan, masukkan ponselmu ke plastik klip dan jepit di meja saji. Tara, layar handsfree buatan sendiri siap dipakai. Kamu sering pusing selama penerbangan panjang? Penyebabnya adalah tekanan kabin yang membuat darah menjauh dari otak dan berkumpul di kaki. Kenakan kaos kaki ketat untuk mencegahnya. Dan jangan lupa, masukkan bola tenis ke tas jinjingmu. Kamu bisa memutar-mutarnya di telapak kaki atau di punggung untuk mendapatkan pijatan yang membuatmu nyaman selama penerbangan. Menjejalkan ratusan manusia ke dalam tabung logam adalah cara ampuh untuk menyebarkan kuman. Sekalipun tak ada orang batuk atau bersin di deret kursimu, belum tentu kamu aman. Permukaan seperti meja lipat, tombol panggil, dan pintu kamar mandi tidak selalu dilap antar penerbangan. Dalam hal ini, bawalah pembersih tangan dan lap antibakteri saat kamu terbang. Kamu mungkin akan berpikir 2 kali sebelum menerima bantal atau selimut. Meskipun maskapai selalu berusaha menjaga kebersihannya, tidak selalu ada waktu untuk mencucinya antara 2 penerbangan. Pertimbangkan untuk membawa bantal dan selimut sendiri, kecuali kalau kamu suka meletakkan kepalamu pada ketombe orang. Badai petir, pendaratan bergelombang, kuman. Kita sudah cukup banyak membahas semua yang kutakuti saat terbang. Tetapi bagaimana denganmu? Beritahu di bagian komentar. Jika kamu takut turbulensi, kamu akan suka pembicaraan berikut. Pilot manapun akan memberitahumu penerbangan dini hari adalah pilihan terbaik jika kamu ingin menghindari turbulensi yang kuat. Matahari memanaskan udara selama siang hari yang membuat angin lebih kencang. Panas yang memantul dari permukaan tanah juga merupakan faktor utama bagi turbulensi pada udara cerah. Lepas landas di pagi hari sebelum matahari selesai memanaskan segala sesuatunya adalah cara ampuh untuk menghindari masalah tersebut. Cuaca cerah juga berarti lebih sedikit kemungkinan penerbangan diundur, sehingga penundaan juga lebih sedikit. Pilot tidak makan makanan yang sama dengan para penumpang, tetapi ini lebih sebagai langkah keselamatan daripada bonus pekerjaan. Makanan itu disiapkan oleh orang yang sama dan kualitasnya sama seperti yang didapat semua orang, tetapi disiapkan secara terpisah. Mereka juga tidak boleh makan makanan yang sama satu sama lain. Maksudnya adalah, bila salah seorang jatuh sakit karena salah makan, pilot yang lain masih akan cukup sehat untuk menerbangkan pesawat. Banyak maskapai juga mengizinkan pilot membawa makanan dari rumah. Mengingat kualitas makanan di pesawat, aku tak akan terkejut jika banyak yang bawa bekal. Pasti kamu berpikir bahwa pesawat dijalankan seperti kapal laut dengan satu orang yang bertanggung jawab dan semua mengikuti arahannya. Bahkan ada istilah-istilah yang terinspirasi oleh dunia kelautan seperti kapten dan first officer atau komandan kedua daripada pilot dan kopilot. Kenyataannya, meskipun kapten biasanya lebih berpengalaman, hubungan mereka lebih bersifat sebagai partner daripada atasan dengan bawahan. Pilot dan kopilot sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan, dan mereka berdua sama-sama disiapkan untuk menangani situasi apapun yang mungkin muncul. Tidak aneh bagi seorang kopilot mengendalikan pesawat secara penuh tanpa pengawasan langsung dari kapten, seperti saat kapten sedang di toilet karena ayam setengah matang. Ya ampun. Calon pilot komersil pertama-tama membutuhkan gelar sarjana, lalu memilih sekolah penerbangan. Kamu akan berakhir menghabiskan miliaran rupiah untuk pelatihan dan sertifikasi. Begitu selesai, akhirnya kamu mendapatkan lisensi pilot. Nah, kini kamu butuh pengalaman 1.500 jam terbang untuk memenuhi syarat mendapatkan Airline Transport Pilot Certificate atau sertifikat pilot pesawat maskapai transportasi. Dan bagaimana cara tercepat untuk mencapai jam terbang itu? Dengan menyewa pesawat dan menerbangkannya berkeliling. Yang kuberitahu itu tidak murah. Dan itu adalah fakta-fakta tentang pesawat. Pilot dan awak kabin juga perlu istirahat dalam penerbangan panjang. Ada kompartemen rahasia di atasmu, di kedua ujung pesawat, tempat pilot dan para awak bisa tidur sebentar.
Ada tangga kecil yang mengarah ke tempat tidur ini di belakang kokpit dan di belakang pesawat, antara di balik pintu yang terkunci atau palka yang disamarkan menjadi tempat penyimpanan. Di sana terdapat kasur, telepon, dan gorden untuk privasi jika diperlukan. Awak pesawat bisa mengatur cahaya di sana, dan di pesawat yang lebih besar, ruangan ini bahkan dilengkapi dengan TV. Tidak semua kompartemen awak kabin atau CRC dalam bahasa Inggris memilikinya, tapi beberapa pesawat komersial yang sangat besar dan pesawat pribadi memilikinya. Dengan begini, jika penerbangannya sangat panjang, awak kabin dan pilot bisa mandi atau sekadar menyegarkan diri. Kalau kamu duduk di kursi lorong, ada tombol di bawah sandaran tanganmu di dekat engsel yang tidak banyak diketahui orang. Jika tombol ini ditekan, sandaran tangan akan bergerak ke bawah sampai sejajar tempat dudukmu, sehingga kamu punya ruang ekstra untuk kaki dan siku. Sebenarnya, ini berfungsi agar kamu bisa keluar pesawat lebih cepat dalam keadaan darurat, tapi kamu boleh menekannya agar dudukmu lebih nyaman. Kamu pernah memperhatikan bagaimana para awak kabin selalu berjalan dengan menyelipkan tangan ke bagasi kabin? Sebagian besar bagasi kabin punya susuran di bagian bawahnya untuk tempat pegangan. Ini memberi mereka pegangan yang baik sehingga bisa menjaga keseimbangan. Itu sebabnya para pramugari selalu terlihat sangat anggun seraya berjalan cepat di pesawat. Cobalah sendiri saat kamu naik pesawat. Selain itu, lebih baik berjalan seperti ini dibanding terjatuh menimpa penumpang lain. Apa yang terjadi jika ada penumpang menyebalkan yang mengganggu penerbanganmu? Kita tidak mungkin melempar mereka keluar dari pesawat, kan? Tapi saya rela membayar 2 kali lipat untuk melihatnya. Bercanda. Untuk situasi seperti ini, setiap pesawat dilengkapi borgol. Dengan menggunakan borgol, situasi diharapkan kembali tenang. Tapi jika tidak, pesawat mungkin harus melakukan pendaratan mendadak. Setiap pesawat juga dilengkapi alat pemadam yang merupakan standar aturan keselamatan. Tapi tahukah kamu, sebagian besar pesawat juga membawa kapak atau linggis. Keduanya digunakan saat pendaratan darurat, sehingga jendela pesawat bisa dibuka dengan dipecahkan. 6. Polisi keamanan yang menyamar. Bisa dibilang begitu. Yang saya maksud adalah petugas udara. Mereka biasanya bertugas di penerbangan internasional. Petugas udara pada dasarnya adalah polisi pesawat. Mereka bisa melakukan penangkapan, tapi tidak akan ikut campur saat situasi gaduh biasa terjadi. Seringkali mereka ada untuk mengawasi penerbangan dan menjaga keamanan semua orang. Kamu mungkin tidak akan bisa menebak yang mana mereka, karena pakaiannya seperti penumpang lain dan mereka bisa duduk di mana saja, membaur dengan sangat baik. Kecuali kamu melihat lencana besar berkilau dan topi koboi itu. Tidak seperti itu juga sih. Saat pertama kali diperkenalkan, pesawat berpenumpang hanya dapat dinikmati orang kaya. Tidak ada kelas yang membedakan level kenyamanan, semuanya adalah penumpang kelas 1 karena perjalanan udara saat itu sangat mahal. Harga penerbangan pulang pergi dari Chicago ke Phoenix pada akhir tahun 1950-an hampir sama dengan 19 juta rupiah hari ini. Harga tiket yang mahal menjelaskan mengapa semua penumpang berpakaian seperti dalam pesta. Ya, ini adalah suasana kabin pesawat 80 tahun lalu. Naik pesawat adalah hal besar dan penumpang berusaha terlihat maksimal. Pesawat bukan sekedar kendaraan, tapi cara pamer status. Pakaian mewah masa lalu atau pakaian nyaman saat ini? Silakan putuskan dan tulis di kolom komentar ya. Pas sekali dengan tiket mahal dan pakaian mewah. Beberapa pesawat punya piano sungguhan, jadi kamu bisa menikmati live music selama penerbangan. Saya lebih baik nonton film di pesawat daripada mendengarkan piano. Tapi baiklah, poin untuk kemewahan piano. Makanan yang ditawarkan di pesawat zaman dulu sama seperti di restoran. Makanannya disajikan di piring mewah dari Tiongkok, peralatan makan perak bukan yang rapuh sekali pakai, dan minuman dituang ke gelas kaca, bukan gelas plastik atau karton. Kamu akan disuguhi daging iga atau lobster panggang, tentu saja mengalahkan ayam atau ikan. Pesawat masa lalu, 1 poin. Hanya rak jaring yang menahan bagasimu di atas kepala, dan ingat, guncangan pesawat lebih besar di masa lalu. Terdengar seperti rawan tertimpa koper, untungnya kita sudah punya wadah bagasi kokoh dengan penutup sekarang. Bagasi kokoh ini hadir tahun 70-an dan 1 poin untuk pesawat modern. Dulu tersedia kursi yang mampu memuat pinggul, kaki, dan sandaran lengan. Untuk kali ini, seharusnya pesawat zaman dulu menang kontes.
Tapi, karena terbang menjadi lebih terjangkau dan lazim, jumlah penumpang naik dan pesawat harus menyesuaikan. Kursi jadi lebih kecil dan kita harus lebih dekat pada penumpang sebelah. Sikumu mengenai tulang rusukku. Omong-omong, senang bertemu denganmu. Ketika mengumumkan informasi penerbangan, pilot dengan santainya menyebut suhu ekstrem minus 57 derajat Celcius di luar pesawat. Padahal, suhu se-ekstrem ini bisa menghambat pesawat lepas landas. Suhu pada ketinggian terbang dan di daratan punya efek yang berbeda. Di darat, dingin yang menusuk pada batas minus 51 derajat Celcius membuat mesin sulit dinyalakan. Belum lagi, mencairkan es pada pesawat dan landasan pacu, serta menjaga kru pemeliharaan tetap selamat saat berada di luar pada suhu di bawah nol. Sekarang, kamu tahu masalahnya. Jika satu mesin rusak, pesawat dapat terus terbang dengan aman lebih dari 5 jam. Konsekuensinya akan lebih banyak menguras bahan bakar dan perlahan bergerak turun dari ketinggian terbang normal. Tentu semua pesawat modern untuk rute jarak jauh telah diuji dan semua pilot dilatih untuk mengatasi situasi ini. Bahkan, pesawat dapat melayang tanpa mesin sama sekali. Oke, memang tak akan langsung jatuh dari langit, tapi saya tetap perlu mesin cadangan untuk berjaga-jaga. Berkat kecanggihan fungsi autopilot, pesawat dapat terbang sempurna melintas dunia dengan sendirinya. Sementara itu, sang pilot bisa tidur. Walau ada peraturan untuk itu, di mana hanya satu pilot boleh tidur pada satu waktu. Dan ada beberapa hal yang tak dapat dilakukan fungsi autopilot, yaitu parkir, mendarat, mengatur lokasi awal dan tujuan, dan bercanda saat memberikan informasi penerbangan. Keluar dari pesawat biasanya memakan waktu setengah jam, tapi simulasi komputer menunjukkan ini bisa dilakukan 35% lebih cepat. Caranya adalah keluar pesawat berdasarkan urutan per lorong, bukan per baris. Mari bayangkan kabin pesawat dengan satu lorong di tengah dan baris berisi 3 kursi di tiap sisinya. Pertama, penumpang di sebelah kiri lorong meninggalkan pesawat, lalu yang kanan. Kemudian penumpang di kursi tengah sebelah kiri diikuti sebelah kanan. Terakhir, penumpang sisi jendela sebelah kiri, lalu sebelah kanan. Mungkin tak nyaman bagi penumpang yang pergi bersama-sama, tapi ini efektif menghindari penumpukan di lorong pesawat. Satu alasan mengapa metode ini belum diterapkan, maskapai lebih tertarik mendapatkan keuntungan ekstra dari tiket kelas 1 dan kursi prioritas. Begitulah, yang berlaku sekarang adalah penumpang masuk dari bagian belakang ke depan setelah kelas 1, bisnis dan prioritas tentunya. Proses ini bisa lebih cepat jika penumpang dibolehkan memilih kursi sendiri. Mereka akan bergegas mencari tempat ketimbang berdiri dan merapikan tas di kompartemen. Cara lebih baik untuk memperpendek waktu boarding adalah mempersilahkan penumpang naik berdasarkan urutan kursi jendela, tengah, dan lorong. Lagi-lagi, ini menghemat waktu untuk menunggu penumpang lain meletakkan tasnya. Tapi, maskapai tidak menerapkannya. Satu mitos lain yang beredar luas adalah begitu pesawat sudah lepas landas, para pilot bisa bersantai dan menikmati penerbangan. Sistem autopilot akan menjalankan tugasnya. Selama penerbangan, bisa jadi ada masalah komunikasi, perubahan rute, atau masalah navigasi lainnya. Para pilot selalu punya tugas yang harus dikerjakan, misalnya memonitor bahan bakar, mengawasi pesawat lain, dan semacamnya. Meski tangan pilot tidak berada di roda kemudi sesering sebelumnya, mereka masih mengendalikan semua yang sedang terjadi di pesawat. Menjadi pilot pesawat komersial membutuhkan biaya ratusan juta. Apakah itu 500 juta rupiah atau 900 juta rupiah akan bergantung pada sekolah penerbangannya dan jenis pelatihan yang diikuti. Pengalaman jam terbang juga bisa sangat mahal dan pilot butuh banyak jam terbang. Secara umum, untuk mendapatkan sertifikat pilot komersial, paling tidak pilot harus punya 250 jam terbang, termasuk 50 jam terbang lintas negara dan 100 jam waktu pilot bertugas. Tapi, sebagian maskapai hanya bersedia memperkerjakan pilot dengan pengalaman terbang 1.500 sampai 4.000 jam. Tapi, bukan berarti mereka bisa terbang kemanapun dan kapanpun yang mereka inginkan. Seorang pilot punya hak yang sama seperti siapapun yang bekerja di maskapai. Seperti karyawan lain, pilot harus menunggu kursi tersedia pada penerbangan yang dibutuhkan. Kebanyakan pilot tak mau liburannya bergantung pada situasi yang tak bisa diprediksi seperti itu, maka mereka membayar tiket penerbangan.
Setiap 12 bulan, para pilot harus menyelesaikan semacam ujian mengemudi. Hanya saja dengan pesawat, setiap tahun atau setengah tahun, tergantung usianya, pilot harus lulus tes kesehatan. Setiap 6 bulan sekali, pilot mengikuti penilaian simulator prosedur darurat. Di samping itu, masih ada uji teknik, pelatihan keamanan penerbangan, dan uji bahan berbahaya, dan seterusnya. Jika seorang pilot gagal, dia bisa dihapus dari tugas penerbangannya. Ada kepercayaan yang menyesatkan bahwa kopilot adalah peserta pelatihan atau bawahan yang tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu perintah kapten. Pendapat ini sangat jauh dari kenyataannya. Kopilot adalah profesional berkualitas yang dapat dengan mudah menerbangkan pesawat. Gelar pekerjaannya bukan berarti keterampilannya, melainkan senioritas. Pilot dan kopilot biasanya bergiliran. Jika salah seorang menerbangkan pesawat, misalnya ke Singapura, yang lain akan menerbangkannya kembali ke Sydney. Alasan tindak pencegahan ini sangat sederhana. Bayangkan kedua pilot makan hidangan yang sama dan keracunan makanan. Dalam kasus ini, tak seorang pun dari mereka akan bisa mengendalikan pesawat. Jika mereka tetap menginginkan jenis hidangan yang sama dan tak mau makanan yang lain, masih ada langkah pengamanan. Para pilot makan pada jam yang berbeda. Jika seorang pilot makan dan masih merasa segar beberapa jam kemudian, pilot yang satunya boleh menyantap hidangannya juga. Juga jauh lebih aman menerbangkan pesawat saat salah satu pilot siap beraksi. Pernah mengalami pendaratan yang tidak mulus hingga terlompat dari kursi dan jadi pucat? Tidak seperti yang dipercaya para pelancong. Hal ini bukan berarti pilotnya tidak berpengalaman. Ada beberapa kondisi di mana pendaratan yang mulus malah berbahaya. Situasi yang paling sering terjadi yang mengharuskan pesawat mendarat dengan kasar adalah saat landasannya basah. Jadi, pesawat harus memecah permukaan air agar tidak tergelincir. Tugas awak kabin tidak hanya menyiapkan makanan, mereka adalah para profesional terlatih. Mereka bisa membantu proses persalinan, terampil bela diri, tahu cara bertahan dalam kondisi ekstrem, dan bisa memadamkan api pada ketinggian 9.000 meter di udara. Maskapai akan segera mengatasi masalah kursi tengah yang menyebalkan. Desain baru telah dikembangkan. Desain ini membuat kursi tengah menjadi sedikit lebih rendah daripada kursi jendela atau kursi lorong, yang akan memberi ruang sekitar 8 cm lebih luas. Kebanyakan penumpang salah paham mengenai kopilot yang mereka pikir hanyalah pemeran pembantu atau karakter pelengkap yang hanya tahu sedikit tentang terbang. Stigma ini salah besar. Kopilot sangat mumpuni dalam menerbangkan pesawat dan mereka melakukannya secara teratur. Sangat lazim jika kapten menerbangkan pesawat ke tempat tujuan, lalu kopilot mengoperasikannya selama perjalanan pulang. Awak kabin juga mengalami mabuk pasca penerbangan, sama sepertimu. Bayangkan terbang melintasi bumi secara teratur dan harus menyesuaikan diri dengan lampu kabin yang redup di siang hari. Tubuh mereka kebingungan dan ini tidak berkurang seiring bertambahnya pengalaman. Pabrik pesawat terbang menggunakan trik khusus agar kabin terlihat lebih besar dan luas. Misalnya, dinding pesawat memiliki struktur yang memantulkan cahaya dan dicat putih sehingga ruangan terlihat lebih luas. Pencahayaan di antara langit-langit dan bagasi kabin membuat langit-langit terlihat lebih tinggi. Ini membantu penumpang dengan klaustrofobia untuk merasa lebih nyaman berada dalam ruang tertutup selama berjam-jam. Penumpang juga lebih senang jika pintu masuk pesawat lebih besar dan pencahayaan lebih terang. Riset menunjukkan, dengan begini, penumpang yakin makanan mereka terasa lebih lezat dan kursinya terasa lebih lebar. Padahal yang berbeda hanya keadaan di sekitarnya. Pilot merekomendasikan penumpang yang gugup untuk memilih kursi di tengah kabin. Saat terjadi turbulensi, bagian pesawat yang paling terpengaruh adalah bagian depan dan belakang kabin. Bagian tengah, di dekat sayap, guncangannya tidak terlalu keras. Bayangkan seperti jungkat-jungkit. Menurunkan luncuran darurat saat tidak terjadi situasi darurat adalah ide buruk. Ini dapat menyebabkan penundaan dalam waktu yang lama dan menghabiskan puluhan juta rupiah untuk memasukkan kembali luncuran yang tidak rusak ke dalam kontainer. Kenapa ada yang melakukannya? Tampaknya agar bisa keluar dari pesawat lebih cepat. Ingat, bukan begitu caranya. Jika kamu ingin menjadi pilot, bersiaplah menghadapi tes dan ujian tak berujung. Keterampilan pilot diuji setiap 6 hingga 8 bulan sekali. Mereka harus masuk ke dalam simulator dan melatih berbagai situasi darurat. Setelah itu, para penguji menilai mereka. Tes keselamatan dan teknis serta ujian medis juga krusial dan harus dilakukan secara teratur.